Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Asik, menarik, dan penuh makna. Begitulah kesan yang saya rasakan saat selesai membaca kumpulan cerpen yang ditulis oleh Ahmad Mustofa Bisri atau yang akrab dipanggil Gusmus ini. Buku lukisan kaligrafi memuat 15 cerita pendek yang sebagian pernah dimuat di media seperti Kompas, Suara Merdeka, Media Indonesia, dan Jawa Pos. Cerpen-cerpen ini ditulis kisaran tahun 2002 sampai 2003. Meskipun demikian, pesan yang terkandung dalamnya masih relevan dengan kondisi zaman saat ini dan mungkin juga yang akan datang. Misalnya seperti pada halaman 103 berikut, di mana saja ada pengajian, di kota, kecamatan, ataupun di desa-desa, dia pasti mendengar dan datang menghadirinya. Aku tak tahu apa saja yang diperolehnya dari pengajian-pengajian yang begitu rajin ia ikuti itu. Nyatanya kelakuannya seperti kebanyakan warga kampung yang lain, dari dulu tidak berubah. Kesukaannya menggunjing orang yang tidak berkurang. Hobinya bohong juga berlanjut. Kesenangannya pada duit malah bertambah-tambah. 15 cerpen yang termuat dalam buku lukisan kaligrafi umumnya bercerita tentang dunia pesantren berikut dengan tokoh-tokohnya. Misalnya pada cerpen pertama berjudul Gus Ja'far. Cerita tentang seorang putra kiai yang memiliki keistimewaan dan ketenaran daripada saudara-saudaranya yang lain. Keistimewaan itu ialah dapat membaca tanda-tanda yang ada pada seseorang. Namun, pribadi Gus Ja'far putra kiai itu berubah setelah menghilang selama berminggu-minggu. Perubahan sikapnya terjadi setelah bertemu dengan Kiai Tawakal, yang di kalangannya lebih dikenal dengan sebutan Mbah Jogo. Gus Ja'far mendapatkan sebuah wejangan bahwa cobaan terberat orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan adalah takabur. Dari pertemuan itu, Gus Ja'far memilih tidak lagi menampakkan kelebihan yang dimiliki. Dilanjutkan dengan cerpen kedua berjudul Gus Muslih. Ia adalah sosok kiai yang cerdas dan kritis dalam melihat realitas. Karena sikap cerdas dan kritis itulah kemudian ia kurang disukai oleh sebagian kelompok masyarakat di sekitarnya. Apalagi saat diketahui Gus Muslih memelihara anjing yang sebenarnya ia ambil di tengah jalan dalam keadaan basah kuyup dan terluka tubuhnya. Dalam cerita ini, penulis menyiratkan sebuah pesan bahwa posisi manusia sebagai khalifah bertugas memimpin dan menebar cinta kasih kepada seluruh makhluk hidup di muka bumi ini, termasuk hewan. Cerpen dengan nuansa religi yang tinggi dan beberapa di antaranya berlatar pesantren memiliki daya pikat tersendiri. Tidak hanya karena temanya yang menarik, tetapi alur ceritanya disajikan dengan sangat apik dan menggelitik. Beberapa konflik di dalamnya mengaduk-ngaduk pikiran dan emosi pembaca. Apa yang saya tulis di atas hanyalah gambaran singkat yang saya tangkap dari semua cerpen di buku